Nah, di ayat terakhir di surat An-Nas kita minta perlindungan kepada Allah yang suka membisikkan ke dalam dada manusia. Siapakah yang suka membisikkan ke dalam dada manusia itu? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Oh, berarti Bu, sifat setan itu bisa melekat kepada jin atau bisa melekat kepada manusia. Memang ada gitu manusia yang sifatnya seperti setan? Ada. Contohnya apa? Oh. Ya. Harusnya, idealnya dia taat kepada Allah, tapi dia malah membangkang. Jangankan dirinya gitu kan, malah orang lain juga diajak supaya membangkang kepada Allah. Karena naunan salat kariweuh-riweuh. Ya, mugerto salat ge angel we balangsak. Nah, itu teh bisikan syaitonia. Siapa yang membisikannya? Manusia. Tapi sifatnya seperti setan. Karena dia menghalang-halangi orang lain untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan kewajiban. Ya. Nah, makanya harus diwaspadai oleh kita. Kenapa? Karena boleh jadi ya saat kita melakukan satu perbuatan itu memang diganggu oleh yuwaswisu fi sudurinas, dari golongan jin yang tidak terlihat, tapi kok kenapa hati ini membuat ragu. Contoh, ibu keur salat ya, Allahu Akbar, sarakaat beres, kedua rakaatna beres tah. Pas salat maghrib umpamanya, pas ka 3 rakaatna itu asa gitu asa henteu. Nah, geus 3 rakaat Bu tah. Lamun kondisi gitu kumaha? Hitut henteu hitut. Kumaha tanu diambil Bu? Ambil yang yakin. Bahkan di dalam hadis diterangkan ya bahwa jika kita ragu-ragu kentut atau tidak kentut, pertama terdengar nggak suaranya, yang kedua tercium nggak. Orang teu kudu nanya kalau di tukang kamu tuh itu kedabo ya. Tapi kalau ternyata kita ragu-ragu, udah wudu lagi aja kemudian sholat lagi, itu jauh lebih aman dibanding kita terus melaksanakan sholat tapi dalam kondisi ragu. Nah, ini jangan sampai ragu, karena kalau ragu mah ya kualitasnya kurang. Kita pengen yang berkualitas, iya sih, tapi kan sayang sudah 3 rakaat mau akhir lagi gitu kan. Kalau kita hitung-hitungan dengan Allah, Allah pun nanti akan hitung-hitungan dengan kita. Kalau penuh perhitungan boleh ya, insya Allah wudhu lagi dapat pahala, sholat lagi dapat pahala karena kita taat. Bakatku solehah, umpama ada seorang perempuan dalam kondisi haid, cek Allah melalui Rasulullah, oh seorang perempuan gak boleh sholat kalau lagi haid. Tapi udah saya mah kukuh hayang sholat ya, kenging pahala tuh Bu? Tidak. Kenapa? Karena melanggar aturan ya, melanggar aturan. Orang yang sedang haid gak boleh sholat ya, seperti itu ya. Ini bisikan menurut perasaan kita. Dah sholat mah alus, erek keur head atau teu head oge alus supaya ingat kepada Allah. Tapi lagi-lagi ini adalah aturan agama ya. Karena ibadah itu enggak sembarangan. Allah yang mengatur, Allah yang memerintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya yang haid itu hanya perempuan saja, itu pun yang dalam kondisi masih subur. Kalau sudah menopos tidak, gitu ya, tidak lagi. Nah makanya ibu kalau haid ternyata Bu ada penelitian, saya baca sebuah artikel, itu perempuan akan lebih sehat ketika dia haid ya, keluar tuh darah rusaknya, darah kotornya. Nah setelah menopause karena tidak keluar, maka dianjurkan untuk berbekam. Puntennya bukan iklan ini mah. Bukan iklan, tapi ini Bu sunnah Rasulullah Muhammad SAW
wasallam. Nah makanya kalau laki-laki karena dia tidak mengenal haid, ya nggak ada laki-laki yang haid, nggak ada laki-laki yang menopause, gitu ya. Maka dia dengan cara berbekam, rutin berbekam, ini dalam rangka untuk ikhtiar yang maksimal supaya tetap bugar, supaya darah kotornya keluar, supaya darah rusaknya keluar. Karena dalam hadis disebutkan setan itu berada di aliran darah. Aliran darah yang mana? Yang rusak, yang kotor, yang harusnya kebuang, harusnya dibuang. Pantesan asa araramuk wae, pantesan asa namanya pinapsuan wae gitu ya. Boleh jadi bukan karena ketidaknyamanan, darah kotor yang menghalangi darah yang memang harusnya terus sirkulasinya bagus begitu ya, putarannya bagus. Makanya ini harus diantisipasi dengan berbekam.